Bismillahirrahmanirrahim. Pak Budi jualan tomat. Jualan tomat di hari Jumat. Jika hadirin semua umat Nabi Muhammad, jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bulan Rabiul Awal lahirnya Nabi Muhammad. Bulan istimewa bagi seluruh umat. Jika hadirin ingin selamat, maka perbanyaklah bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa adkhilna zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa adkhilna zalimin bizzalimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal mudafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Zat yang Maha Sempurna yang mengatur seluruh alam beserta galaksi jagat raya. Beberapa abad silam, dalam tatanan sejarah umat Islam, lukisan indah, coretan sejarah mencatat lahirnya seseorang yang membawa cahaya di tengah kegelapan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Beliaulah yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang berilmu pengetahuan. Dan dari zaman Khalifah Utsman bin Affan sampai kepada dewan juri yang tampan, sampai artis Saskia Gotik kepada dewan hakim yang cantik. Nama saya Dinda Amalia Wulandari. Saya utusan dari Pondok Pesantren Darun Nahdlatul Tawalib Bangkinang dalam cabang pidato Islam dengan judul Risalah Maulidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dewan hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat sebangsa dan setanah air. Jika kita berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad, lalu timbul beberapa pertanyaan. Kenapa kita memperingati dan merayakan Maulid Nabi? Lalu pertanyaan-pertanyaan ini pun dijawab oleh profesor kita, yakni Profesor Dr. Quraish Shihab di dalam kitabnya. Dia mengatakan umat Islam memperingati Maulid Nabi, merayakan Maulid Nabi itu karena Maha
dirinya sangatlah besar dibandingkan kepada dirinya sendiri. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 151 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan kepada kamu seorang Rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kamu. Lalu dia membacakan ayat-ayat kami, mensucikan kamu, dan mengajarkan kepada kamu kitab Al-Quran dan Sunnah, dan mengajarkan kepada kamu apa yang tidak kamu ketahui. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat yang insya Allahnya calon segala penghuni syurga. Amin ya Allah. Perlu diketahui secara tegas, Nabi Muhammad adalah seorang manusia sama seperti kita semua. Akan tetapi Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling sempurna, manusia yang paling baik akhlaknya, manusia yang paling benar fatwahnya, dan manusia yang paling khusyuk dalam sholatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang proklamator yang tidak pernah menjadi koruptor, seorang panglima perang yang menjadi imam di saat sembahyang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Dari ayat di atas dapat kita ketahui secara jelas bahwa Nabi Muhammad adalah suri tauladan dalam melakukan sesuatu, dan Nabi Muhammad mempunyai akhlakul karimah, dan kita sebagai umatnya wajib menteladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbicara tentang Maulid Nabi, maka perlu kita ketahui, pantaskah kita sebagai umatnya ketika mendengar nama Rasulullah, ucapkanlah dengan lisan, rangkailah dengan perbuatan, dan catatlah di dalam sebuah tulisan. Begitulah gambaran akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin wal hadirat
rahimakumullah. Selain itu, besar pula cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Sehingga sebelum Nabi meninggal, ia mengatakan, "Ummati, ummati, ummati." Perkataan itu 3 kali terlontar dari mulut Rasulullah. Betapa cintanya baginda kita kepada umatnya. Tapi mengapa hadirin pemuda-pemudi zaman sekarang tidak mau meneladani akhlak Nabi Muhammad, tidak mau mengikuti sifat-sifat Nabi Muhammad? Akan tetapi mereka lebih mementingkan pergaulan yang pergaulan tersebut tidak didasari oleh agama Islam. Lalu timbul pertanyaan, apa sih pemuda dan pemudi yang gaul itu? Jika jawabannya pemuda dan pemudi yang gaul itu adalah suka bermabuk-mabukan, suka meminum minuman keras, suka menjamu-menyambung permainan yang tidak pantas, maka itu adalah jawaban yang sangat salah. Pemuda yang gaul itu adalah pemuda yang meneladani akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika pemuda suka bernarkoba, jika pemuda suka bermabuk-mabukan, itu adalah pemuda yang suka bermaksiat. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Bukti cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti obat nyamuk, yang mana obat nyamuk tersebut dapat melindungi kita di saat kita tidur. Kecintaan Rasulullah tidak sama seperti pasta gigi. Karena apa? Pasta gigi hanya dapat melindungi kita dari bau mulut. Tetapi cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita itu setia setiap saat. Oleh karena itu hadirin, marilah kita jadikan akhlak kita sama seperti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni satukan jiwa, satukan hati, satukan tujuan demi menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita sebagai umat Islam harus meneladani akhlakul karimah. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Apa hadisnya? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu diutus ke muka bumi hanya untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Jika kita sebagai umat Islam digelar sebagai pemuda hebat, akan tetapi kita sering bermaksiat, janganlah bangga. Karena apa? Yang bisa digelar pemuda hebat hanya orang yang bisa meneladani akhlak Nabi Muhammad dan dia sudah bertaubat. Jadi, kesimpulannya hadirin, mari kita sama-sama membangkitkan rasa semangat pemuda dan pemudi bangsa agar sama-sama kita untuk meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan slogan pendidikan kita yang dilontarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo, ing madya bangun karso tutuwuri handayani. Di depan menjadi teladan,
di tengah ikut membangun, dan di belakang ikut mendorong. Sehingga terciptalah pemuda-pemudi yang sejati dan pemuda-pemudi yang meneladani sifat Nabi. Sebagaimana di dalam sebuah lagu, pemuda yang sejati yang dicinta oleh Nabi, bukan yang berotot besi apalagi tukang selfie. Pemuda anti maksiat, gemar membaca sholawat dan tak pernah lupa mengerjakan sholat. Jadilah engkau pemuda generasi yang berguna, bukan sibuk soal cinta, penampilan banyak gaya. Jadilah pemuda taat agar dirimu selamat di akhirat jumpa Nabi Muhammad. Ya Nabi, ya Nabi, ya Nabi, I love you. Aku cinta padamu, aku rindu padamu, ya Nabi. Satu harta, satu tenaga, satu jiwa untukmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jiwa raga pun akan aku persembahkan untuk membela agamu, yakni agama Islam. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata saya yang salah, Dewan Hakim tolong maafkan saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Unzur maqala wala tanzur man qala wala tansa ilayya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.